Halo, selamat siang. Saya Kamal. Di sini saya akan memaparkan tentang arsitektur klasik. Arsitektur klasik lebih mengedepankan ketepatan dan keunggulan dalam seni. Berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi, arsitektur terus berkembang layaknya belajar bahasa, di mana setiap mendapatkan kata baru, kata tersebut terus diulang dan dipakai dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Seperti halnya dengan bahasa arsitektur. Tatkala arsitektur belum tergantikan dengan hal yang baru, maka desain arsitektur tersebut terus dipakai. Perkembangan arsitektur klasik bisa kita lihat dari bentuk arsitektur bangunan yang melekat pada bangunannya. Perkembangan arsitektur Yunani bisa kita lihat dari kolom dan ornamen yang menghiasi bangunan tersebut. Ada 3 ordo dasar dalam perkembangan arsitektur Yunani, yaitu yang pertama adalah ordo Dorik, ordo yang paling tua. Kemudian berkembang memasuki ordo Ionik, kemudian yang ketiga ordo Korintus. Ordo Dorik. Ordo Dorik merupakan ordo yang paling sederhana. Muncul di abad ke-7. Dicirikan dengan adanya segitiga di atas. Di sini dalam garis merah itu berbentuk segitiga. Biasanya segitiga tersebut memiliki relief kuil. Kemudian di bawahnya segitiga itu biasanya, segitiga itu namanya adalah timpanum. Nah, di bawahnya timpanum itu terdapat entablatur, yaitu pemisah antara kolom dengan timpanumnya. Kemudian di bawahnya timpanum terdapat plat sederhana sebagai plat untuk menopang kolom dengan entablatur dan timpanumnya. Kemudian ciri lain dari ordo Dorik adalah kolom-kolomnya itu besar dan pendek. Karena saking besarnya kesannya kolomnya terlalu pendek. Oh ya, satu lagi, untuk ciri dari ordo Dorik sendiri, bagian bawah kolom itu tidak ada kaki-kakinya, jadi dia langsung menempel di lantai. Dan kolom-kolomnya atau pilar-pilarnya itu cenderung besar dan pendek, tanpa dekoratif yang sulit. Itu ciri-ciri dari ordo Dorik. Kemudian yang kedua adalah ordo Ionik. Ordo Ionik sedikit lebih rumit dari Dorik. Bentuk cenderung lebih feminim dan dari Dorik. Jadi bentuknya itu lebih ramping, jadi kesannya lebih feminim. Lebih ramping daripada Dorik, jadi kesannya feminim. Kemudian kolom atau pilarnya itu lebih panjang, jadi dan ramping. Ini memberikan kesan yang feminim. Kemudian bagian atas pilar terdapat ornamen spiral. Nah, di bagian atas ini itu terdapat ornamen spiral, kayak gelungan, kayak konde gitu. Kemudian di atasnya, di bagian bawah itu ada platnya. Itu perbedaan antara Dorik dan Ionik. Kemudian yang ketiga adalah Ordo Korintus. Ordo Korintus ini paling rumit karena di situ di samping ramping, di situ bagian atasnya terdapat ornamen-ornamen berupa daun akanthus.
dan selebihnya itu mirip dengan ionik. Jadi pembedanya adalah pada ornamennya. Seperti itu. Itulah perbedaan ordo dari masa ke masa, gaya-gaya arsitektur dari masa Dorik hingga Ionik, kemudian Korintus. Demikian pemaparan dari saya, semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.